Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik siswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kita masuk ke bab baru. Dan pada hari ini kita akan memulai diskusinya. Tapi sebelum diskusi kita mulai, untuk wali kelas silahkan disiapkan dulu dan kita berdoa. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minal sholihin. Amin. Baik, pada bab ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis, di mana Al-Quran dan hadis ini adalah sebagai pedoman hidup kita, sebagai sumber hukum bagi umat Islam. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan jelaskan Al-Quran kedudukannya sebagai apa, hadis kedudukannya sebagai apa, dan ada satu lagi sumber hukum Islam selain Al-Quran dan hadis. Baik, kita akan refleksi dulu untuk sebelum kita memulai. Mungkin sebelum kita memulai daripada materi kita, tentu ada yang bertanya-tanya, kenapa hanya ada dua sumber hukum Islam? Kenapa tidak dibikin undang-undangnya? Ya kan? Seperti di negara kita ada undang-undang tentang pencurian, tentang pembunuhan. Tetapi di ajaran Islam hanya ada Al-Quran dan hadis. Ada yang bertanya? Tidak, ada belum paham dan belum tahu sampai sejauh ini tentang peran dan fungsi Al-Quran dan hadis. Baik, kita mulai. Pertama, seperti yang terlihat di layar proyeksi, ya, kita akan membahas tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, nanti kita akan membedah tentang macam-macam sumber hukum Islam, dan juga akan ada penerapan sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, macam-macam sumber hukum Islam ada 3, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Hadis dan sunnah, dan yang ketiga ijtihad. Nah, ijtihad ini adalah pendapat para ulama. Ulama di sini nanti ada kriterianya juga, nanti akan kita bahas apa-apa saja kriterianya. Nanti siswa sekalian akan tahu kenapa ada ijtihad. Itu juga kita akan bahas sampai di sana. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang Al-Quran.
pengertian Al-Quran. Kita hanya tahu Al-Quran hanya sebuah kitab untuk dibaca. Coba ada yang bisa membaca? Kelihatan? Ada yang bisa membaca? Coba bantu saya membaca. Coba. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qara, yang berarti bacaan, berbicara tentang sesuatu yang ditulis, atau melihat dan menelaah secara istilah. Definisi Al-Quran disampaikan oleh banyak ulama, salah satunya disampaikan Dr. Subhi As-Salih. Menurut Dr. Subhi As-Salih, definisi Al-Quran yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya bernilai ibadah. Nah, itu Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan oleh Allah SWT disempurnakan melalui utusan Allah SWT adalah Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akidah, tata cara ibadah, semuanya diatur dalam Al-Quran. Mulai dari ibadah, ya, sejarah Nabi, zakat, semuanya diatur. Tentang pernikahan juga diatur, tentang puasa juga diatur. Oke, kita lanjut. Ada yang coba bantu? Silakan. Siapa lagi? Coba lagi bantu baca. Silakan. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber rujukan hukum utama. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam sebagai berikut. 1. Sebagai rujukan pertama dalam menetapkan hukum atau ketentuan suatu perkara dalam kehidupan. 2. Al-Quran merupakan sumber hukum utama. Oleh karena itu, segala ketentuan hukum dari sumber lain yang lebih utama, segala ketentuan Al-Quran dipandang mata dan tidak boleh digunakan. Diperlukan kajian mendalam sebelum menentukan suatu ketentuan dalam ajaran Islam. 3. Sebagai ketentuan dalam Al-Quran hanya bersifat garis besar dan ada pula yang telah dijelaskan secara terperinci. Nah, Al-Quran sumber hukum utama berarti tidak bisa dirubah dan tidak ada campur tangan manusia, mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran ada yang ditetapkan secara terperinci dan ada yang secara garis besar. Contoh, sholat dijelaskan tidak secara terperinci di dalam Al-Quran. Tata cara sholat tidak dijelaskan secara terperinci melalui hadis. Ya, melalui hadis ada lagi beberapa mazhab yang menjelaskan di situ. Ada Imam Ghazali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Menjelaskan beda-beda lagi. Masing-masing imam punya tata cara sholat tersendiri. Begitupun dengan bacaannya. Ada yang secara syir membacakan bismillahnya dan ada juga yang secara jahat. Nah, Al-Quran ada yang menjelaskan secara utuh dan ada yang tidak. Tetapi Al-Quran mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Sifatnya mutlak. Contohnya
apabila seseorang ketahuan mencuri, maka potong tangan. Dia harus potong tangan. Dan itu yang tahu. Kedekatan ketahuan membunuh, harus dibunuh lagi, hukum pancung. Ya, begitulah ketetapan dari Al-Quran. Perintahnya wajib, dan tidak ada perintah yang di dalam Al-Quran bersifat sunnah. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada kandungan hukum dalam Al-Quran. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, hukum beribadah, hukum jual beli, muamalah, ekonomi, ya diatur juga di sini. Tata cara berdagang, bagaimana, ya, tidak boleh menipu, ya, tidak boleh berbohong dalam berdagang. Nah, dalam berdagang harus menjual barang sesuai dengan kualitasnya. Kemudian riba juga diatur. Itu termasuk dalam muamalah, bukan beribadah saja. Dan kisah-kisah para nabi mulai dari Nabi Adam, ya, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, bahkan ada surat Maryam, ya, bagaimana kisah ibunda Nabi Isa alaihissalam, Maryam, wanita perawan hamil tanpa suami hingga melahirkan seorang Nabi utusan Allah, Isa alaihissalam. Tidak pernah disitu laki-laki. Itu ada ceritanya dalam Al-Quran. Kemudian informasi kehidupan dan alam semesta, di antaranya informasi tentang terbentuknya alam semesta dan penciptaan manusia, semuanya ada di dalam Al-Quran. Allah ciptakan bumi ini, alam semesta, ya, Allah ciptakan manusia dan sifat tanah, ya, Allah atur tentang peredaran tata surya, ada juga di dalam Al-Quran. Kita kembali lebih paham di situ, ya, dan kita akan tahu apa sebenarnya yang ada di dalam Al-Quran. Nanti pada pertemuan berikut kita akan membahas lebih dalam lagi, ya. Hari ini kita akan bahas sampai di Al-Quran dulu. Nanti baru kita bahas ke hadis dan ijtihad. Nah, kemudian ada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Apa janji Allah terhadap manusia? Ya, janji Allah terhadap umat manusia, terhadap apa? Ya, Allah menjanjikan adanya surga dan neraka bagi umat manusia. Ya, siapa yang mentaati segala perintah dan larangan Allah, maka dia dijanjikan Allah surga. Tetapi siapa yang mendekati larangan-larangan Allah, menjauhi perintah-perintah Allah, maka Allah menjanjikan neraka. Itu yang sifatnya gaib, tidak nampak. Yang sifatnya nampak apa yang dijanjikan Allah? Ada itu. Allah janjikan nikmatnya untuk, Allah janjikan rezeki untuk. Apa nikmat Allah terbesar di dunia? Yang kalian pilih sekian sepersekian detik,
Oksigen. Coba kalau kalian tidak ada oksigen. Contoh kecil. Kalian masuk ke dalam air, menyelam, tahan nafas. Berapa lama sanggup? Paling-paling 20 detik, 30 detik. Bagaimana rasanya? Tidak ada oksigen. Itu nikmatnya paling besar. Kehidupan. Allah jadikan rezeki. Dikabulkan Tuhan tidak rezeki kita? Dikabulkan? Dikabulkan. Contoh, walaupun kalian belum bekerja ini ya, belum bekerja, kalian mau sekolah. Pagi sarapan? Rezeki bukan? Rezeki. Dikasih orang tua duit jajan. Rezeki bukan? Rezeki kalian dititipkan ke orang tua. Ya, bayi baru lahir pun sudah ada rezeki. Apalagi kita, ya, yang banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena janji Tuhan itu pasti. Dan Allah menjanjikan hidup dan menjanjikan mati. Itu pasti. Baik, kemudian dalalah dalam Al-Quran, kandungan, isi, ya. Dalalah adalah kandungan pengertian yang terdapat pada suatu kata atau kalimat dalam nas Al-Quran. Dalalah Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu dalalah qat'i dan dalalah zanni. Ini akan kita bahas dulu. Silakan kita catat dulu, nanti boleh bertanya dan kita diskusikan sedikit, nanti kita refleksikan kembali. Baik, silakan lanjutkan ke tugas selanjutnya, nanti kita bahas setelah siswa sekalian menjawab tersebut. Baik, kita lanjut. Selesai mengenai usulnya, tentu ada poin-poin penting yang kita dapat. Ya, poin-poin penting itu dalam Al-Quran biasanya ada kandungan-kandungan hukum dalam Al-Quran. Pertama tentang akidah dan yang kedua tentang syariat. Tentang akidah, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang diterangkum dalam rukun iman, arkanul iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, keadaan dan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah ini berkaitan dengan keimanan. Ada rukun iman yang iman kepada Allah, beriman kepada yang tidak terlihat, yang tidak nyata, tetapi ada. Kita mengimani bahwasanya ada. Kita percaya tidak Tuhan itu ada? Percaya. Itu bagian daripada iman, akidah. Nah, ada yang pernah ketemu dengan Rasul? tidak. Tetapi kita percaya bahwa Al-Quran dan hadis ini dibawa oleh Rasul. Percaya? Itulah bagian daripada Iman. Kiamat ini belum terjadi kiamat. Tetapi kita percaya bahwasanya ada hari kiamat. Bagian daripada iman disebutlah dengan
akidah. Makanya setiap hal-hal yang berkaitan dengan agama, umat Islam pasti akan menentang keras. Ya, paling contoh yang terjadi yang sudah dilaporkan ke pihak hukum berkaitan dengan penistaan agama, ya, karena berkaitan dengan iman kita. Karena kita percaya bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada, tetapi tidak nyata di mata kita, tetapi nyata di hati kita. Nah, kemudian syariat. Ini bisa menjawab pertanyaan. Boleh silakan. Syariat atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya, yang disebut dengan ibadah gairu mahdah. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Nah, ilmu ibadah diatur di dalam ilmu fikih. Ada fikih ibadah, ya, ada fikih muhakahah, ada fikih siasat, ya, ada fikih yang lainnya nanti kalian akan belajar lebih dalam lagi. Nah, berkaitan dengan syariat, ini hukum yang mengatur. Al-Quran seperti yang kita Bapak jelaskan tadi, ada yang tidak terperinci, hanya sekedar garis besarnya saja. Ya, apa namanya, zakat, apa saja yang harus dizakatkan. Kalau kita mengikuti zakatnya apa yang kamu makan. Kalau zakat fitrah, apa yang kamu makan, itu yang kamu bayarkan zakat fitrah. Zakat mal, kadar harta kita berapa banyak dan berapa yang harus kita bayarkan. Di Al-Quran diatur, di dalam hadis juga diatur, hadis yang mengaturnya. Dan apabila ada yang tidak jelas antara penjelasan Al-Quran dan hadis, maka terdapatlah ijtihad para ulama. Nah, dalam hal ini ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk Indonesia, ya, ada MUI-nya. Nah, itulah pedoman-pedoman kita yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang kita lakukan dalam hidup kita berpegangan dan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah hadis. Di sini jelas bahwa hidup kita, apabila kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, maka selamatlah perjalanan kita di dunia dan juga di akhirat. Demikian untuk pertemuan kita hari ini, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.